I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is Aero Kangguan, kali ini kita akan membuat pesawat SU-27 versi PETI atau gemoy. Pesawat ini kita buat dari polyfoam 5 mili dan 2 mili ya teman-teman ya, agar dapat ringannya, juga ngebentuknya gampang teman-teman. Mau tahu pesawatnya kayak apa? Langsung kita lihat. Wah, ini dia teman-teman. Ini dia pesawatnya. SU-27 versi PETI atau kartun gemoy. Cuma ini kita menggunakan liverinya Blue Angel punya F18 ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah buat yang versi SU-27 Rusia, sudah kita terbangkan. Video terbangnya ada di akhir video ya teman-teman ya. Ringan banget teman-teman. Kita menggunakan juga speknya yang standar-standar aja, menggunakan servo 2 buah 9 gram, servo biru ya teman-teman ya, 15 ribuan. Motornya kemarin kita tes pakai motor drone 2205 2500 kp. Itu yang kemarin kita terbangkan SU-27 versi Rusia ya teman-teman ya. Kalau ini baru terpasang servo aja, motornya belum terpasang. Nanti rencana bakal dipasang 2200 kp aja teman-teman. Motor-motor standar 2212 atau motor kuning. SG nya cukup 30 ampere. Kalau ada yang lebih atau di atasnya silakan teman-teman bisa pakai yang 40 ampere. Tapi di 30 ampere juga udah cukup untuk menerbangkan dua pesawat PETI. Oke, mau tahu cara pembuatannya? Langsung aja kita ke video pembuatan. Gambar semua pola yang sudah di print dan sudah dipotong-potong. Gunakan bantuan jarum pentul atau isolasi kertas ya teman-teman, agar saat menggambar pola tidak bergeser. Lakukan secara perlahan dan hati-hati, karena jika sedikit bergeser akan merubah posisi dan tidak presisi. Itu akan menjadi sulit saat penyambungan antara part dengan part lainnya. Setelah proses menggambar selesai, kita lanjut ke proses pemotongan. Dan saat memotong harap diperhatikan dan dilakukan secara perlahan agar tetap presisi, karena untuk membuat sebuah pesawat itu dibutuhkan presisi agar terbangnya lebih stabil. Setelah semua bahan sudah dipotong, kita lanjut ke proses perakitan atau penyambungan antara part satu dengan part lainnya. Di sini saya menggunakan bantuan isolasi bening atau lakban bening untuk menyambung bodi kiri dan kanan ya teman-teman. Setelah
memasang spar atau penguat agar sayap tidak menekuk atau melengkung. Di sini saya menggunakan seperti biasa dengan alat seadanya. Saya menggunakan bambu untuk spar. Ini proses yang sulit ya teman-teman ya, untuk pembentukan bodinya. Potong miring setiap belahan-belahan agar saat penyambungan lebih mudah. Setelah semua dipotong miring, lanjut ke penyambungan menggunakan lakban kertas ya teman-teman. Setelah diberi lakban kertas untuk membentuk, menahan, lalu kita beri lem bagian dalam. Kita lanjut ke pemasangan atau pembentukan bagian moncong nih teman-teman, atau hidung pesawat. Ini menggunakan seperti biasa, menggunakan lakban kertas untuk menahan. Setelah ditempel semua, lanjut kita lem pada bagian dalam. Potong miring lagi sedikit untuk proses penyambungan. Lakukan perlahan seperti pada video. Perhatikan garis tengah untuk proses penyambungan dan menentukan tengah antara bodi dengan moncong. Lakukan seperti di video. Ini posisi pemasangan yang paling rumit ya teman-teman. Mesti benar-benar dilakukan secara perlahan. Saat membentuk bodinya ini sangat-sangat sulit ya. Lem bagian depan, lalu sambungkan ke moncong. Di sini teman-teman benar-benar dituntut mesti sangat-sangat hati-hati, karena ini bahannya cuma 2 mili, jadi rentan patah. Jadi lakukan pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini proses paling rumit untuk pembuatan pesawat SU-27 versi kartun ya teman-teman. Pastikan lem benar-benar mengering
baru dilepas. Setelah bodi dipasang, yang lainnya nggak terlalu rumit teman-teman. Posisi paling rumitnya saat pembentukan atau pemasangan bodi bagian atas. Jadi benar-benar hati-hati karena rawan patah. Ini sudah pembuatan pesawat yang kedua ya teman-teman. Ini kita akan ganti liverinya dengan F-18 Hornet. Jadi yang pertama kita bikin Su-27 versi Rusia, dan ini kita buat Su-27 cuma kita ganti baju pakai bajunya F-18 Blue Angel. Potong miring seperti biasa, lalu direkankan dengan lakban kertas dan dilem bagian dalam. Kita lanjut ke pembuatan bodi bagian bawah teman-teman. Perhatikan garis tengahnya agar bodinya lurus, tidak miring kiri atau kanan. Seperti biasa, potong miring, lalu rekatkan dengan lakban kertas dan lem di bagian dalam. Bagian depan dahulu, perhatikan garisnya agar lurus antara moncong dengan bodi bagian bawah. Lakukan pelan-pelan aja teman-teman agar hasilnya lebih rapi. Kita lanjut ke pembuatan air intake bagian bawah ya teman-teman ya. Perhatikan garis. Di sini saya coba potong miring untuk agar melipatnya lebih gampang, karena ini kita bentuk kotak ya teman-teman. Kotak di bagian depan, tetapi bagian belakangnya kita akan buat bulat atau melingkar agar mirip-mirip pesawat aslinya teman-teman.
sambung ke dua buah sisinya. Setelah tadi kita bentuk kotak, lalu kita sambung dan gunakan isolasi kertas untuk menahan. Jika dirasa sudah oke, langsung kita tempel ke bodi pesawat. Di sini saya membuat lubang ya teman-teman ya, agar tidak mengganggu atau tidak miring ya. Ini kita membuat lubang jalur buat spar, agar sparnya ada di dalam. Lepas lakban kertas, lanjut kita beri lem tepian dahulu, lalu lem bagian tengahnya kita letakkan posisinya seperti di video, dan ini kita pasang bagian belakangnya. Perhatikan lagi teman-teman, di sini ada garis tengah ya, agar bentuk lingkarannya itu tidak miring-miring. Lakukan perlahan, sisi demi sisi, lalu diberi lakban kertas untuk menahan. Sudah selesai, kita lanjut pembuatan kanopi. Ini kanopinya sudah saya beri warna lebih dahulu ya teman-teman ya, diberi lakban hitam untuk membantu saat membentuk jadi tidak patah. Jadi sebelum dibentuk kita lapis lakban dahulu. Seperti biasa, bagian coak-coakan gini kita potong miring. Di sini saya menggunakan pipa aluminium ya untuk membentuk lengkungan. Ini pipa gagang buat pel, dimanfaatin buat membentuk lengkungan-lengkungan pada pesawat. Apalagi saat membuat pesawat-pesawat Petty itu sangat dibutuhkan karena banyak lengkungan. Seperti biasa, gunakan bantuan lakban kertas, lalu lem bagian dalam. Kanopi sudah jadi seperti ini bentuknya. Kita tinggal pasang vertical stabilizer.
pesawat sudah jadi, tinggal kita kasih baju. Seperti saya bilang tadi, ini bajunya menggunakan F-18 Hornet atau Blue Angel ya teman-teman. Pesawatnya Su-27 tapi bajunya menggunakan F-18. Teman-teman, kali ini saya mau nyoba nerbangin Su-27 versi Fati, versi gendut, versi kartun, versi TV. Ya, ini buatan Om Ale nih, aero kambuhan ya. Oh ya, ini pakai elektronik standar. Di sini pakai servo 9 gram, kemudian motornya pakai motor drone, dan untuk baterainya menggunakan baterai 3S 2200 mAh. Yuk langsung kita gaskan. Jadi ini adalah penerbangan ketiga. Penerbangan pertama tadi kurang mulus karena CG-nya masih jauh. Penerbangan kedua tadi kita pakai ngetrim dan fine tuning. Nah, di penerbangan yang ketiga ini CG udah ketemu, trim udah lurus, sudah seimbang dan juga sudah setimbang, sehingga pesawat ini sangat amat enak sekali dikendalikan seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini. Diajakin simple akrobat seperti ngeloop dan ngerol juga bisa pakai banget. Karakter terbangnya nurut, bisa diajakin slow, diajakin ngebut juga bisa. Penentuan CG pada pesawat ini cukup sensitif dan cukup kritikal. Pastikan CG-nya tepat sebelum maiden ya. Kalau mau tahu CG-nya di mana, tanya aja sama Om Ale yang bikin pesawat ini. Oh iya, tadi saat maiden juga kita sempat pakai baterai 1500 mAh. Tapi menurut saya kurang enak ya, pakai 2200 baru enak. Sekarang kita coba terbang pelan. Nah, ini terbang menghadap angin ya, jadi agak goyang tapi masih manageable. Kesimpulannya, khas seperti pesawat-pesawat buatan Om Ale yang versi Fati, versi gendut. Pesawat ini enak diterbangkan dan juga sangat unik sekali di udara. Oke, sekian dulu laporan terbang dari saya. Ini 100% opini pribadi.